hadis Nabi. Kedua belajar as-sirah an-nabawiyah. Bahasa gampangnya hadis Nabi dan sirah nabawiyah. Nah, kenapa mesti belajar ini? Biar nanti kita mengenal sosok beliau. Saat pertanyaan yang tadi, ma kunta, apa keadaanmu? Takulu, kamu akan mengatakan fi hadza, mengenai ini. Siapa? Ar-rajulu, laki-laki. Jadi didekatkan. Nah, jawabannya itu tadi. Kalau kita mukmin, insya Allah kita akan menjawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau itu hamba Allah dan Rasul Allah. Tapi bagi orang kafir, fajir, munafik, itu mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Cek orang Sunda mah tuturut munding. Tuturut munding itu tidak tahu tentang sosok beliau. Maka agar kita nanti bisa menjawab, tidak harus menghafal yang tadi. Kudu diapalkan ya. Langsung saja belajar ini. Satu hadis nabawi, dua sirah nabawiyah. Nah, kita belajar ini untuk kesini nantinya. Jadi tongguyak wae 1 tahun 2 tahun teh di bahasa Arab ya. Nanti tingkatkan. Ya, tingkatkan. Ini hanya wasilah saja ini. Wasail. Makosid kita belajar Al-Qur'an dan belajar hadis. Makosid kita itu hanya Quran bahasa Arab, kembali ke yang tadi kan, hadis bahasa Arab, maka kita mau tidak mau belajarlah bahasa Arab. Nanti 1 tahun 2 tahun tong eta terus naik nantinya ke ilmu yang lain. Dan itu harus ya. Harus terus belajar. Jangan sampai kita tidak bisa nantinya karena belajar Quran, belajar hadis bahasa Arab. Nah, kalau hadis nanti saya anjurkan yang pendek-pendek dulu. Yang pendek biasanya hadis apa? Hah? Arba'in. Belajar dulu hadis arba'in karena itu fondasi agama ada di sini. Arba'in. Apa arba'in artinya? Tapi 42 hadis isinya. Kenapa disebut arba'in? Biasanya kalau 41, 42, 43 itu sebutnya 40 saja. Hadis arba'in an-Nawawi. Syarah yang terbaik, bukan terbaik ya, semuanya juga baik. Syarah yang sering kita gunakan itu yang syarah karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi bukan syarah itu, tapi menyebutnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kumpulan ilmu dan hikmah-hikmah itu ada di situ. Cuman beliau nambahkan 10 hadis, jadi 50. Nah, itu tentang bab hadis awal. Beres arba'in, naik ke mana? Biasanya hadis. Beres arba'in, naik ke Riyadu Sholihin. Kalau tentang akhlak yang bagus, akhlak terpuji itu gunakan Riyadu Sholihin. Kalau ingin hayang jadi soleh, berarti Riyadus Sholihin. Riyad artinya apa? Taman. Sholihin, taman orang-orang soleh ada di Riyadus Sholihin. Lengkap semuanya itu ya. Lengkap luar biasa. Kalau ingin belajar berakhlakul karimah di hadis. Tapi kalau ingin belajar fikih, kemana hadisnya? Jangan ke Riyadus Sholihin. Ke Bulughul Maram itu min adilatil ahkam. Seluruh hadis itu semuanya tentang fikih. Belajar fikih ke Bulughul Maram, jangan Riyadus Sholihin. Atau ke Umdatul Ahkam. Ke Umdatul Ahkam. Nah, itu nanti belajar itu. Setelah belajar yang tadi, baru kerujukan utama. Belajar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Duka kira eta beresna. Itu hadis-hadis yang memang jadi rujukan. Dan itu semua berbahasa Arab, termasuk sirah. Sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu bahasa Arab. Kalau umat sering menyimak saya ya, yang khusus di sirah nabawiyah, itu sebetulnya kitab yang kita gunakan Al-Lu'lu' Al-Maknun. Fi Siratir Rasul Al-Ma'mun. Itu Al-Lu'lu' Maknun. Makanya lama kajiannya.
bukan yang pendek. Kalau yang lama itu karena kitab itu membahas panjang lebar, membahas sirah nabawiyah. Kalau yang pendek-pendek ada, tapi nanti tetap kita targetkan ya 1 tahun sekarang itu mutkinkan dulu di bahasa Arab. Sudah mutkin nanti masuk ke yang begini. Termasuk nanti Al-Quran, mengi'rab, menerjemah, menafsir. Dan sekarang alhamdulillah ya, sekarang itu seluruh buku-buku itu sudah ada. Zaman sekarang, buku apapun semuanya ada. Buku Syiah ada tidak? Ada. Ada buku Syiah. At-Tafsir wal Mufassirun karya ulama Syiah itu ada sekarang ini. Padahal At-Tafsir al-Mufassirun karya Imam Muhammad Husain Az-Zahabi itu kan masyhur hari ini. Tapi disanding oleh mereka yang orang Syiah membuat dari tandingannya. Berarti kan di mana-mana ada gitu. Sekarang itu zaman keterbukaan. Tapi masalahnya satu. Apa? Seluruh literatur itu berbahasa Arab. Satu itu. Berarti ada tuntunan kita belajar bahasa Arab. Terus bisa bahasa Arab naon ka ditu na? Maca. Ada ku bisa bahasa Arab, maca tara gitu. Kenapa? Sibuk kan? Sibuk, makanya penting bagi kita di Majelis Taklim Abwabul Jannah itu harus jenjangnya jelas gitu. Jenjangnya 1 tahun, 2 tahun belajar yang ini. Nah, nguyak terus di nahwu sorof. Nantinya ya. Ini baru dasar. Masuk ke ulum syar'i yang begini gitu. Kan itu harus dipraktekkan. Nah, kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan orang yang sudah bisa bahasa Arab, bahkan kuliah pun berbahasa Arab. Tapi ternyata ketika mereka ada di kehidupan nyata, akhirnya mereka meninggalkan kajian-kajian turos. Ya, karena kesibukan ya. Kesibukan di sini, di situ, di sana, terus akhirnya ilmu yang sudah didapat, kalau kuliah 4 tahun, belajar begini, tidak digunakan, bahasa saya itu bakal mintul. Jadi jangan melihat seseorang ini ahli, ini dulunya bagus. Ya dulunya, sekarang apa? Mantan. Kan ketika kita ngobrol, Ustadz saya dulu itu belajar jurumiyah sampai hafal. Sekarang bagaimana? Ente. Mendingan begini. Saya sekarang alhamdulillah sudah mulai belajar bahasa Arab. Dulu tidak pernah, sekarang sedang belajar. Ini yang bagus. Makanya betul ya, kita belajar ini. Baik, itu ya yang tambahan ini. Ada kata munkar nakir. Dari PR ada pertanyaan? Sekarang kita murojaah full. Murojaah itu adalah isim yang mu'rob. Yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang atau kemarin itu isim yang mu'rob. Halaman berikut berarti isim yang mabni. Nah, kita murojaah yang mu'rob. Di PR kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Perjalanan kita di isim yang mu'rob. Al-asma. Isim-isim al-asmaul mu'robah. Isim-isim yang mu'rob. Baik ya, kita ulang, kita murojaah. Isim-isim yang mu'rob yang sudah kita bahas 5 pertama. 1 ufrad. Nah, kita ulang dulu ya. Murojaah biar paham perjalanan kita sampai di mana. Kedua isim musanna. Ketiga isim jama muzakkar salim. Tulisan di akhir saja harokatnya. Jama muzakkar salim. Ketiga jama muannas salim. Jama muannas yang terakhir jama taksir.
Jamak taksir. Nah, ini kuasai lagi jamak taksir. Nah, kuasai tinggal menghafal rumus. Dari mufrad ke musanna nambah ani, aini atau aini. Dari mufrad ke jamak mudzakkar salim nambah una atau ina. Dari mufrad ke jamak muannats salim tambah atun, atin. Kalau jamak taksir, sebut saja tidak ada rumus, walaupun ada rumusnya. Kondisi tertentu ada rumusnya. Tapi ini hafalan saja. Makanya antara mufrad dengan jamak taksir ini sama tanda i'rabnya. Sama tanda i'rabnya. Kita belajar mengi'rab karena nanti kita masuk mengi'rab. Baik, i'rab kan ada yang kan ini mu'rab berarti i'rab. I'rab itu ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Atau bahasa lain isim itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Kalau fi'il namanya lagi apa? Jazm. Jazm fi'il. Tapi fi'il baru itu ya. Rafa, nasab, jar. Baik, karena kita membahas tentang isim. Ingat teorinya, ingat teori dasar. Isim pada dasarnya mabni mu'rob. Mu'rob. Jadi seluruh isim yang ada sekitar kita atau yang kita tahu itu dasarnya dia mu'rob. Berarti nanti ada yang mabni. Yang dibahas berikutnya itu, yang Ustadz Aceng itu nanti isim yang mabni. Kalau mabni dia tidak berubah. Namanya mabni. Ya, itu nanti dibahas. Yang sedangkan yang 9 ini, 10 semuanya. 5 dulu ya. Nah, ini semuanya mu'rob. Berubah. Ini semuanya berubah. Baik. Kalau berubah itu berarti tanda rofaknya, tanda nasobnya, tanda jarnya. Baik. Yang mufrad dulu. Bayangkan saja. Berarti contohnya Muhammadun ya. Kalau mufrad, tanda rofaknya? Tanda rofaknya apa? Doma. Kalau nasob? Fathah. Fathah. Jangan fatah. Fathah. Kalau jar? Nah, itu yang mufrad. Kalau jazm nanti di fi'il. Kalau jazm nanti di fi'il karena kita sedang membahas isim ya. Kalau jazm apa? Sukun. Tapi ini di fi'il, khusus fi'il. Karena isim itu i'rabnya hanya 3. Rafa, nasab, jar. Kalau sudah masuk jumlah nanti masuk isim yang marfu, isim yang mansub, isim yang majrur. Tapi kita fokus dulu yang tanda-tandanya. Berarti yang mu'rab tanda rafa'nya dhamma. Sekarang musanna. Tambah apa tadi? Ani, aini. Ada alif atau ada iya. Nah, perhatikan. Musanna. Tanda rafa'nya musanna bukan lagi ini. Tapi apa? Alif atau iya? Alif. Tandanya dengan alif. Tanda rafa. Tanda rafa'nya dengan alif. Tanda nasab dan tanda jarnya? Iya, dua-duanya iya. Paham sampai di sini? Tandanya. Kalau jumlah mah nanti, masuk jumlah itu nanti. Yang penting hafal tandanya. Contoh dalam Quran. Alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain wa hadainahun. Baik. Alam naj'al lahu ainaini. Ainaini. Kan i'rabnya apa? Ainaini. Bisa nasab, bisa jar. Nanti dalam jumlah nanti. Yang jelas ainaini itu bukan rofa. Karena kan dia musanna. Ainaini 2 mata. Alam naj'al lahu ainaini. Asalnya apa kalau mufradnya? Ainun. Kalau 2 ainani atau di ayat menggunakan ainaini. Berarti antara nasab atau nah itu. Walisanan. Lisanan. Rafa nasab jar. Walisanan. Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Mufrad. Jadi jawabannya ini. Apa tadi?
Ainain, dia nasob. Nasob seperti itu ya. Nasob. Kenapa nasob dengan iya? Karena jadi ke sini jawaban semuanya ke sini. Wahadainahun najdain. An-najdaini. Nasob atau jar. Di situ nasob. Kenapa tandanya nasob bukan dengan fathah tapi dengan iya? Karena musanna. Jadi semuanya ini harus tahu. Ya harus tahu nantinya. Saat nanti baca Quran itu, ini ada tanda-tanda. Berarti tanda ini harus paham. Harus hafal yang ini. Di ilmu nahu. Yang kedua, jama muzakkar salim. Rumusnya dulu apa? Una atau ina. Berarti nambah apa? Wau atau ya. Sekarang, tanda rofaknya jama muzakkar salim apa? Tuh kan wau. Bukan lagi doma. Tanda nasob dan jarnya sama yaitu iya. Nah, kan dua-duanya iya sama dengan ini. Hanya beda harokat. Kalau yang musanna harokatnya aini. Kalau yang ini harokatnya ina. Tuh beda. Tapi tetap iya. Tanda nasobnya dengan iya. Tanda jarnya dengan iya. Apa? Jama muzakkar salim. Qad aflahal mu'minuna. Mu'minuna. Rofa nasab jar. Rofa. Tanda rofanya. Kenapa dengan wau? Oh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al muflihun rofa nasab jar. Rofa. Tanda rofanya. Kenapa dengan wau? Hadza aridum mumtiruna. Aridun. Rofa nasab jar. Rofa. Tanda rofanya wa doma. Aridun. Dun. Tanwin. Tanwin. Doma. Berarti kenapa? Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdu. Jangan dulu doma. Rofa nasab jar. Rofa. Tanda rofanya doma. Karena mufrad. Lillahi. Allahi. Allahinya. Jangan li. Allahi. Allahi. Jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa? Nah. Ini masih bahasa Indonesia, kemah aku bahasa Arab, meh keren. Tapi sedikit-sedikit dulu ya. Robbi. Rofa nasab jar. Jar, tanda jarnya kasroh. Kenapa? Karena mufrad. Ini jawaban semuanya. Tong tidi tunanya. Tidi tuna usah cenah, tetiasa ya, harus dijawab. Al-alamina. Rofa nasab jar. Alamina. Rofa nasab jar. Nah, sementara antara nasab dan jar. Tanda nasab, tanda jarnya iya. Ya, nah mana? Ayat 2 ya. Alamin. Kemana? Jama muzakkar salim. Ya. Jadi nanti dilihat akhiran-akhiran ketika, tapi ingat isim ya. Kita berbicara isim. Fi'il simpan dulu ya. Huruf tidak masuk. Berbicara isim. Kan alhamdu isim. Allahi isim. Li kan tadi dilewat. Li kan dilewat. Karena li itu bukan isim. Tapi harfu jar yang 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Tambah huruf qasam. Al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Buka lagi para rimbonnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan i'rab yang tadi. Nah, diharapkan nanti di Ramadan itu betul-betul langsung ke Al-Quran. Karena kan Ramadan syahru Ramadan unzila fihil Quran. Jadi jangan dilewatkan karena itu kesempatan yang bagus. Tapi kajian kita bukan di tajwid, bukan di tahsin, bukan di talaki, tapi kajiannya di i'rabul
Quran. Kita mengi'rab untuk tahsin, tajwid, talaqi itu di tempat yang lain. Nah, kembali ke yang ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, rafa nasab jar. Jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa? Mufrad. Ar-Rahimi, rafa nasab jar. Jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa? Nah, saat nanti ditanya kenapa, ini jawaban semuanya. Itu ya. Itu sebagai contoh. Kita teruskan ini dulu ya, tamatkan dulu. Jama, sekarang keempat, jama muannas salim. Rumusnya apa? Bayangkan atun, atin. Berarti apa itu? Atun, atin. Berarti tandanya itu huruf atau harokat? Harokat. Kan ini ada yang harokat tuh. Ada yang huruf. Harokat. Atun berarti harokat apa? Doma. Atin berarti baik. Jama muannas salim. Tanda rofanya nomor 1 berarti apa? Doma. Berarti doma sama dengan mufrad ya. Ini kan sama. Tapi beda nanti saat nasob. Nasobnya dengan apa? Kasroh. Jarnya dengan kasroh. Ada beda dengan mufrad? Ada. Bedanya di mana? Tanda nasob. Kalau mufrad tanda nasobnya fathah. Kalau jama muannas salim tanda nasobnya. Nah, jadi ilmu yang ini terus dipegang. Yang penting tahu rumusnya dulu. Tahu rumusnya dulu. Yang tadi musanna, ani, aini. Jama mudzakkar salim, una, ina. Jama muannas salim, atun, atin. Ini jadi tanda. Adapun yang kelima, jamak taksir sama persis dengan mufrad. Berarti tanda rofanya doma, tanda nasobnya fathah, tanda jarnya kasrah. Udah, ini tanda-tanda ini saat membaca Quran, tapi isim ya. Isim yang berubah yang ini, kita pastikan i'rab yang ini. Dan kelebihan dalam bahasa Arab di sini. Saat ada orientalis ingin merusak turas Islam, ternyata mereka tidak bisa. Tidak bisanya karena ini tidak bisa dirubah-rubah. Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir, apa tuh? Amanar Rasulu, Amanar Rasulu, Amanar Rasulu. Ar-Rasulu, rofa nasab jar. Tanda rofanya kenapa dengan doma? Mufrad. Bima unzila ilaihi min rabbihi. 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 Bayangkan jangan hi-nya tapi rabbinya. Rabbihi. Rofa nasab jar. Kenapa apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Mufrad. Rabbihi. Terus ayat wal mu'minun. Wal mu'minun. Wa-nya jangan. Karena wa itu huruf. Kan kita sedang berbicara isim. Jadi hilangkan. Nah, al mu'minuna. Al mu'minuna. Rofa. Tanda rofanya? Wow. Wow atau doma? Kenapa dengan wow? Nah, itu. Wal mu'minun. Kullun rofa nasab jar. Rofa. Kan rofa. Jadi lihat di akhiran. Da ilmu nahuma akhiran. Kalau ilmu sorob dibedah semuanya. Kalau ilmu sorob ini asal katanya apa? Tapi kalau khusus ilmu nahwu hanya akhiran. Perubahan akhiran kata akhirannya saja. Bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. Bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. 5 dulu, ada pertanyaan? Nah, dianggap bisa ya. Husnuzon. Tidak boleh ada suudzon ya. Dosa suudzon teh. Pokoknya mun ngahulang teh pertanda ijma sukuti ya. Ijma sukuti sudah sepakat diamnya itu paham.
Yang keenam apa? Keenam apa? Asmaul Khamsah. Kalau Asmaul Khamsah cukup menghafalkan isim yang 5. Sebutkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Itu 5. Itulah sebabnya ummahat perhatikan perjalanan kita dari awal. Berarti kalau kita merasa mentok di satu madah, satu materi, itu harus didiskusikan. Karena nanti akan terus nyambung, tidak akan pernah dilepas nanti itu. Makanya betul kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau belajar bahasa Arab awalnya saja yang berat itu. Karena dari awal itu ada hubungan terus. Awalnya, kada itu nama? Gampang. Karena ada syair orang Arab mengatakan Al-Arabiyah usrun, bukan usrun, sahlun. Bahasa Arab itu mudah. Mudah bagi orang yang tekun, bukan yang cerdas. Yang tekun, betul-betul dia tekun. Kalau tekun insya Allah mudah. Manjada wajada biiznillah. Pakai biiznillah. Untuk manjada wajada itu mah hanya Qadariyah itu ya, bukan Ahlus Sunnah. Menjada wajada tambah insya Allah. Karena tidak semuanya begitu ya. Baik, Asmaul Khamsah yang 6. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Abuka atau abaka atau abika. Kan 5 tuh. 3. Abuka, abaka, abika. Lihat di situ tanda i'rabnya dengan huruf dengan harokat. Baik. Tanda rofa'nya Asmaul Khamsah wawu. Abuka, itu kan ya? U-nya. Tanda nasabnya Asmaul Khamsah alif. Tanda jar Asmaul Khamsah iya. Sebetulnya pengembangan dari yang 3 ini. Pasangan domah huruf apa? Tuh kan wawu. Ya. Pasangan domah itu wawu. Pasangan fathah alif. Tuh. Pasangan kasroh iya kan wawu alif iya. Dan inilah khas hanya isim yang 5. An Abi Hurairata. Perhatikan, bayangkan saja. An Abi Hurairata. Ada tidak Asmaul Khamsah? Mana? Abi. Teruskan. Bukan Abi saja. Abi Hurairah. Abi Hurairah. Rofa nasab jar. Tanda jarnya? Itu kan Abi. Abi Hurairah. Ja'a Abu Bakrin ila Rasulillah. Ada tidak Asmaul Khamsah? Mana? Abu Bakrin. Jangan nyebut abunya saja ya. Bakrin tambah. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Rofa nasab jar. Rofa. Tanda rofanya? Tuh kan ada Abu Bakrin itu dia rofa. Ilmu nahwu nanti tanya kenapa nanti berikutnya. Sabar ya. Sabar. Yang penting lihat itu. Ila Rasulillahi. Rasuli. Rofa nasab jar. Jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa dengan kasroh? Mufrad. Allahi. Rofa nasab jar. Kenapa jar? Kenapa jar? Tanda jarnya kuat hoyong alasan ya. Alasannya. Jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Nah, kudu sabar. Sabar guru oge sabar ya. Nah, itu contoh-contoh. Karena sengaja tahapan kita itu begitu, bersabar dalam hal ini ya. Al-Asmaul Khamsah. Ke-6. 7 apa?
Nah, yang kemarin berapa pertemuan tuh ya? Al-ismu alladzi la yansorib. Ini ditulis ulang di rumah ya, dengan tanda-tanda ini, tanda-tanda i'rabnya. Isim alladzi la yansorib atau isim ghair munsorib atau al-mamnu' minas sarf. Banyak istilah ya. Isim alladzi la yansorib. Ini ya sama dengan mufrad. Tapi yang membedakan apa kemarin? Tanda yang mana? Tanda yang mana? Oh iya, itu tidak boleh kasroh, tidak boleh jar. Contohnya apa? Coba nama lah. Warag 3, 3, 6, 12. Beri contoh satu alladzi isim alladzi la yansharif. Hah? Contohnya langsung. Masajidu. Masajidu. Gunakan hadhihi. Hadhihi masajidu. Ra'aitu. Masajida. Kemudian satu lagi apa? Tuh. Sekarang lihat. Sekarang lihat. Tanda rofanya? Doma. Kan sama dengan mufrad ya? Tanda nasobnya? Fathah. Nah, itu. Fathah. Ada orang Sunda patah ya. Fathah. Fathah. Biasa orang Sunda ya. Tanda nasab isim ghair munsharif? Fathah. Tanda jar? Fathah. Nah, berarti yang membedakan dengan mufrad di mana? Di tanda jar. Tanda i'rab jar, fathah. Nah, ini nanti kembangkan karena semuanya lihat tuh. Ada ra'aitu marartu bi ini alladzi la yansorif. Sampai 7 ya. Nah, 89 disimpan di akhir. 89. 8 apa? 9 apa? Nah, maksur dan mankus kita simpan di akhir. Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa maksur mankus disimpan di akhir? Nah, khusus yang itu dikira-kira bahasanya adalah muqaddaro yang 8 dan 9. 8, 9. Langsung saja al-ismu al-maksur dan al-mankus. Biar paham beri contoh. Beri contoh. Maksur apa? Musa. Pakai hadza. Hadza Musa. Terus? Terus? Tuh kan semuanya seperti tidak berubah. Padahal berubah ya. Ganti sekarang dengan mankus. Contohnya apa? Al-qadhi. Hadza. Qadhi. Terus? Qadhi. Terus? Bilqa. Tuh. Sekarang berarti terlihat kalau yang maksur tanda rofaknya. Nah, kan ini kan? Ini berarti ini dhammah muqaddarah. Kalau mankus yang rofaknya dulu berarti sama ya? Dhammah muqaddarah. Yang mansub ra'aitu Musa. Untuk maksur berarti fathah. Nah, tulisannya fathatun muqaddarah. Kalau untuk yang isim mankus, nah, karena ini ada, tuh kelihatan, ini fathah. Nah, yang ini munculkan kata zahira. Nah, ini wajib yang ini. Fathatun zahiratun. Zahirah. Zahirah itu muncul.
Zohir. Nah, siga ho. Dah kita tuh. Ahli khot mah beda lah. Ahli khot semuanya. Ini zahiroh. Zahiroh itu muncul, kelihatan. Kan kelihatan tuh. Nah, ini yang membedakan maksur dan nah ini pembedanya di sini saja. Karena yang di rofa dua-duanya domah muqaddarah. Begitupun di jar, tuh lihat. Marortu bi Musa, marortu bil qadi. Berarti untuk yang jar dua-duanya kasroh. Kasrotun muqaddaratun. Yang mankus, yang maksud dan mankus. Tuh, jadi 9. Udah yang ini. Nah, satu lagi. Satu lagi yang mana? Nah, yang satu lagi ke-10. Al-ismu yang diakhiri makhtum. Makhtum itu diakhiri bi yail mutakallim. Isim yang diakhiri dengan ya mutakalim itu masih ingat domir apa? Ana. Yang ini yang ya itu gitu. Namanya ya mutakalim. Baiti yang itu kan. Nah, ini semuanya ya yang isim yang diakhiri dengan ya mutakalim semuanya muqaddarah sama seperti maksur. Sama seperti maksur. Kan maksur tanda rofanya doma muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Nah, yang nomor 10 isim yang diakhiri dengan ya mutakalim sama. Contohnya baiti ya. Baiti, baiti. Baik, masukkan haza. Terus? Tuh semuanya baik. Berarti muqaddarah semuanya. Sama dengan isim maksur. Muqaddarah. Dan ini isim yang dia berubah. Hanya ada muqaddarahnya. Nah, yang 10 ini hanya 10. Ingat. Isim yang mu'rab itu hanya 10. Tidak ada yang lainnya. Berarti gampang. Tinggal fahami tanda-tanda yang 10 ini. Tanda-tanda yang 10 ini. Yang 1 sampai 5 ini membahas tentang bilangan. Mufrad musanna jamak. Yang ke-6 khusus isim yang 5. Yang ke-7 isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Baru yang ini 8, 9, 10 yang muqaddarah yang tadi. Lihat akhirannya. Nah, 10 ini pasti mu'rab. Nah, yang harus kita perhatikan saat membaca Al-Qur'an, kalau ada isim, ya, kalau ada isim masuk di antara 10 ini, fahami tentang i'rab, tanda-tanda yang tadi disebut. Nah, nanti silahkan ditulis lagi, ya, ditulis lagi. Kalau bisa pakai contoh, silahkan, biar nanti faham saat nanti kita masuk ke i'rab Al-Qur'an. Karena kita meng-i'rab Al-Qur'an akan masuk ke sini. Baik, itu saja yang dapat dibahas pada kesempatan hari ini. Khusus murojaah isim-isim yang mu'rab yang 10. Di Ustadz Aceng 9, tambah ke 10-nya yang itu ya. Al-ismu al-makhtumu bi ya'il mutakallim. Itu tambahan, silahkan tuliskan. Kemudian ini ditulis kembali saja silahkan. Tidak dikumpulkan ya. Silahkan, yang penting ini murojaah saja. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita mencoba meng-i'rab Al-Quran dari ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau yang tidak kita lewat gitu ya. Kecuali kalau ada ilmu yang harus dijelaskan, kita jelaskan. Cukup sampai di sini. Sebelum ditutup, ke MC kan ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk yang isim ghairu munsharif untuk nama al-alamu ma'al tartibi
Nah itu misalnya kita nggak tahu artinya tuh. Nah pokoknya kalau yang nggak nasroh aja gitu ya. Misalnya kan kalau kayak dulu karnain itu kan pasti ya. Oh iya. Itu berarti bukan GM. Iya betul. Ya, sorry. Kalau tarkib majzi itu biasanya dua kata digabung dan itu ternyata jadi makna yang baru. Jadi makna yang baru. Hadro hadir, maut kematian, hadir kematian. Tapi ketika kita sambung hadro maut bukan lagi artinya hadir kematian, tapi satu daerah yang ada di Yaman. Contoh itu. Ma'di karibu. Ma'di satu kata, karibu satu kata. Tapi saat digabung beda nama gitu. Majzi itu acak ya. Tarkib susunan masjid itu diacak. Beda dengan tadi yang Zulqarnain. Oh, Zulqarnain itu tidak diacak. Zu itu kan asmaul khamsah. Ada Al-Qarnain. Nah, Zulqarnain, Zulhijjah. Nah, itu maksudnya ke asmaul khamsah. Pokoknya mah kalau al-alamu ma'at tarkib majzi ada dua kata yang itu teh memang diacak saja. Tidak ada kaidah gitu. Tidak ada kaidah digabung jadi satu nama itu mazji namanya. Mazji pakai zai dulu ya. Mazji. Terus tadi ada lagi? Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Oh iya, silakan. Yang mampunya itu tadi kita tahu ujungnya ada pajak, terus ada harta yang tadi ya. Nah itu kan tidak semua kata yang ujungnya seperti itu jadi GM ya Ustaz ya. Ya betul. Misalnya kayak sama pun gitu ya. Sama, iya. Nah, betul. Sorry ya Ustaz ya. Betul. Alasannya karena dia isim jenis gitu Ustaz. Karena dia kalau kan satu di antara isim ghair munsharif yang kelompok satu apa? Alifut ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Oh berarti isim mamdud. Isim mamdud maksudnya yang diakhiri dengan ini, yang mad ini. Dan ternyata memang tidak semuanya yang diakhiri ini masuk ke ghair munsharif. Contoh yang barusan betul. Sama padahal dia muannas. Tapi samaun ini ternyata tidak dimasukkan ke isim ghair munsharif dikarenakan dia bukan bukan dari isim mamdud yang asli yang ini. Samaun. Karena samaun asalkan dari sumuwun, maka wa akan muncul saat di jamak. Samaun jamaknya samawat. Jadi ada lagi ya, samawat. Nah, yang model mogolib begini memang tidak dimasukkan ke isim ghair munsharif. Atau yang air, maun sama ini yang munsharif. Nah, biasanya ummahat yang dipahami dalam yang isim alif ta'nis mamdudah ini biasanya 3 huruf sebelumnya. 3 huruf. Yang ghair munsharif 3 huruf. Kalau 1 huruf pasti tidak ya. Kalau 2 huruf masih ditimbang-timbang yang 2 huruf. Tapi kebanyakan dari 3 ke sana. Kalau dari 3 itu dipastikan dia itu isim ghair munsharif. Alif ta'nis mamdudah. 3 3M. Contohnya apa? Yang warna-warni kemarin. Merah apa merah? Ham. Tuh lihat berapa huruf sebelum ini? 3 huruf. Jadi kalau 1 huruf dipastikan tidak masuk. 2 huruf kadang-kadang seperti ini tidak bisa. Tapi kalau sudah mulai 3 huruf, apalagi 4 huruf, contohnya apa yang 4 huruf? Yang 4 huruf, contohnya kan 3 huruf, ha, mim, ro. Nah, sekarang yang 4 huruf. Ula,
ulama. Tiganya. Apa? Yang 4. Nah, abyadu 3. Nah ini azkiya'u. Azkiya berapa huruf? 4. Azkiya orang-orang cerdas. Azkiya, nah ini 4. Jangankan 4, 3 saja sudah goir sorry, apalagi lebih gitu. Apalagi lebih. Nah, kalau 1 huruf ini kalau saya perhatikan tidak masuk. Kalau 2 ya ada kemungkinan, tapi biasanya 3, Maka alif taknis mamdudah itu begitu. Walaupun samaun dia itu muannas, tapi dia bukan tanda dengan alif mamdudah, bukan. Dia itu dikarenakan muannasnya itu majazi, bukan hakiki. Majazi itu tidak sebenarnya. Karena langit, kenapa disebut mu'annas? Majazi. Biasa di pasangan-pasangan ya. Langit pasangan dengan bumi, berarti langit mu'annas. Bumi mu'annas. Apa bumi dalil bahwa bumi itu mu'annas? Teruskan. Ya, terus mananya? Idza zulzilat itu kan fiil madi majhul. Tapi ada ats itu domir hiya yang tadi. Berarti dia hiya. Oh, zulzilat al-ardu. Nah, kalau dia muzakkar begini, idza zulzilal ardu. Tapi kan zulzilat gitu ya. Satu lagi boleh. Silahkan. Kalau yang isim mankus kan sebenarnya so pakai alif lam ya Ustaz ya? Ya, betul. Kalau bisa dihilangkan alif lamnya berarti kan hilang si alif taknis. Ya. Hilang ya-nya ya. Ya kan ya lazimnya hilang. Betul. Nah, misalnya al-madhi jadi madin. Betul. Nah, madinnya itu kalau madin kita hirobnya itu dia jadi tetap mankus atau jadi isim biasa? Tetap mankus. Oh, tetap mankus. Mankus. Tapi tanda hirobnya Tanda i'rabnya dimuqaddarahkan tetap fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun rafa nasab jar. Rafa kan mufrad. Tanda rafanya doma kan mufrad. Madin rafa. Rafa hanya tanda rafanya ke sana lagi tetap. Karena kan madin itu mankus. Nah, tetap sebutnya domah muqaddarah. Walaupun tidak ada ya lazimah tidak ada. Karena tidak ada alif lam. Karena tidak ada tetap sebutnya dia itu fi'lun madin. Madin itu dia marfu. Tanda rofanya dengan domah muqaddarah. Berarti kita harus hafal isim-isim mantus dong Ustaz ya? Iya, betul. Isim-isim. Dari al-madhi. Nah, gitu. Qadi juga sama. Qadi, al-qadi jadi qadin. Qadin. Hadza qadin. Qadin itu marfu. Tapi domah muqaddarah. Domah muqaddarah. Karena mankus namanya. Mankus itu kurang. Saat tidak ada alif lam dikurang ya lazimah. Kalau tidak ada alif lam di mufrad tidak ada alif lam ya hilangkan. Fi'lun madin. Kan gitu? Banyak isim mankus. Dai nanti di tasib ada sebetulnya dai kan kalau alif lam adai tapi kalau hilang da'in itu dihilangkan, mankus itu hilang ya. Tapi insya Allah nanti dengan sendirinya saat melihat oh ini isim mankus cirinya ini walaupun dihilangkan nanti ada ciri-ciri ada ya insya Allah. Silakan ada lagi. Alhamdulillah cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita bertemu di Jumat depan
Tapi mohon ya dengan sangat jangan bawa minuman, makanan. Karena Ramadan. Ya, jangan disuguhi ya. Ya, jangan disuguhi. Insya Allah. Tapi kita fokuskan di Jumat depannya langsung ke i'rab Quran. Kita siapkan, insya Allah kita akan termasuk yang kemarin di ini kan insya Allah Jumat depan sudah di print lah, sudah beres insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah